Kalau nggak untung buat apa? Ya, sudah susah-susah mendirikan perusahaan, ribet, ternyata nggak untung. Ya, tujuannya itu pertama kali adalah mendapatkan laba. Nah, oleh karena itu, tujuan perusahaan dalam memperoleh laba ini merupakan tingkat pengambilan keputusan yang terpenting dalam perencanaan. Kita nanti mau labanya seberapa sih? Kalau nggak direncanakan nanti akan susah. Ya, nanti mau laba segini, mau laba A, mau laba B sama aja kan. Padahal harusnya kita nanti punya target labanya itu seberapa, sehingga nanti bisa memperhitungkan berapa sih barang kita ini mau dijual, harganya berapa tuh. Nah, tujuan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah tujuan umum, di mana tujuan umum itu adalah tujuan yang menyatakan secara luas keadaan atau kedudukan di waktu yang akan datang dan hasil akhir dari aktivitas perusahaan dalam jangka panjang. Misalnya, untuk menciptakan dan memelihara suatu lingkungan perusahaan yang memotivasi seluruh karyawannya. Ini penting ya, karena karyawan kan kesejahteraannya perlu diperhatikan. Kemudian juga lingkungannya. Kalau perusahaannya Mas Sudikin nggak memperhatikan lingkungan, kemudian terjadi kayak pembuangan limbah sembarangan, itu kan pasti nanti ada efek sampingnya. Misalnya nanti izinnya dicabut, ya kan, nanti ada komplain dari sekitarnya, seperti itu. Jadi harus dipikirkan jangka panjangnya. Contohnya tadi seperti lingkungan dengan kemudian kesejahteraan karyawannya. Nah, untuk tujuan khusus itu adalah tujuan yang melukiskan ruang lingkup yang jelas serta memberikan arah kepada usaha yang dilakukan dalam jangka pendek. Contohnya, tujuan pertumbuhan tahunan sebesar 4% dari jualan untuk 5 tahun yang akan datang. Nah, ini 4%-nya. Ini kan jelas. Ya, berarti kita itu harus mencapai pertumbuhan tahunan sebesar 4% dalam jangka waktu 5 tahun yang akan datang. Kemudian jenis rencana yang kedua, ada kebijakan dan aturan. Aturan di sini suatu petunjuk, perintah, larangan, kompensasi, hak, sanksi, dan kewajiban dalam pelaksanaan pekerjaan. Sedangkan kebijakan adalah petunjuk menyeluruh secara lisan, tertulis, atau yang diimplikasi yang menetapkan batas umum serta arah tindakan yang dilaksanakan. Contohnya, produknya dijual 30% tunai, 40% triwulan berikutnya, dan 30% triwulan berikutnya. Ya, ini yang harus dikejar. Jadi untuk triwulan yang pertama produk yang dijual harus 30%, kemudian untuk yang berikutnya itu 40%. Kemudian jenis rencana yang ketiga ada metode dan standar. Untuk metode sendiri itu adalah suatu cara yang ditetapkan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu. Contohnya, pencatatan piutang menggunakan metode cadangan, penilaian sediaan, dan penentuan unit ekuivalensi produksi menggunakan metode first in first out. Kemudian yang standar, kesatuan pengukuran yang ditetapkan sebagai patokan dalam pelaksanaan pekerjaan. Kemudian ada strategi dan organisasi.
Di sini strategi itu merupakan cara mencapai tujuan yang harus diikuti oleh setiap bagian dalam perusahaan. Misalnya memperluas pemasaran dengan menurunkan harga jual per unit. Ya. Cara ini bisa dilakukan ya untuk menarik minat pembeli karena harganya lebih murah dari yang lain. Setelah nanti ada pembeli yang sudah loyal, itu nanti secara bertahap mungkin harganya bisa dinaikkan atau disesuaikan lagi dengan pesaing-pesaing yang sudah ada. Dan organisasi itu adalah salah satu jenis rencana pembagian kerja dari sekelompok orang untuk bekerja sama mencapai tujuan bersama. Sedangkan pengorganisasian itu adalah proses, cara, perbuatan mengorganisasi. Dalam hal ini itu diatur dan ditentukannya tugas pekerjaan, macam pekerjaannya, sifat pekerjaannya seperti apa. Untuk yang jenis rencana saya percepat ya. Untuk program itu menggariskan tindakan yang akan dilakukan oleh pihak mana, bila mana, dan di mana. Nah, di sini program itu meliputi tujuan, kebijakan, prosedur, metode, standar, dan anggaran. Tetapi tidak semua kategori rencana tersebut perlu termasuk di dalamnya. Kemudian yang ke-6 kita ada prosedur. Prosedur itu merupakan urut-urutan tugas yang saling berhubungan dan diadakan untuk menjamin pelaksanaan kerja yang seragam. Contohnya ada bagan alur atau flowchart, kemudian ada formulir, ada uraian tugas. Yang ke-7 ada anggaran. Nah, anggaran itu adalah suatu rencana keuangan periodik yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan. Di sini anggaran merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang dan jangka waktu tertentu. Nah, melihat dari definisinya, itu anggaran merupakan alat manajemen dalam mencapai tujuan. Benar nggak? Kira-kira kalau tanpa anggaran bisa nggak manajemen mencapai tujuan? Ya, bisa. Betul. Kenapa Mbak Ari? Kenapa kok nggak bisa? Alasannya apa? Mungkin Mas Sodikin bisa bantu. Kenapa manajemen itu tidak bisa mencapai tujuan tanpa anggaran? Itu karena anggaran itu merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan. Jadi kalau nggak ada rencana, dulu kita kan bisa ngapain aja. Ya, kalau ngapain aja kan akhirnya nggak terarah. Misalnya kita mau ke pasar, nggak ada tujuannya, akhirnya bisa mau beli baju, mau beli sayur, mau beli ikan. Ya, sedangkan kalau kita ke pasar ada tujuannya dari rumah, udah direncanain, oh nanti ke pasar beli apa, oh beli sayur ini, terus beli ikan ini. Akhirnya nanti
tujuannya mau masak nasi goreng terpenuhi.